Mana ya? Wa ishtaratu ya? Hah? Wa ishtaratu benar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu aidan sihhatul ula. Wa yushtaratu dan disyaratkan aidan halnya juga apa sihhatul ula, sehat sholat atau sah sholat yang pertama, yakinan halnya yakin, auzonan atau persangka yang mendekati yakin gitu ya. Jadi zon itu namanya persangka yang lebih mendekati kepada ya yakin, namanya zon begitu ya. Jadi yang selanjutnya syaratnya jamak takdim begitu ya. Kita masih syarat jamak takdim nih. Syarat jamak takdim termasuk disyaratkan juga sholat yang pertama itu harus yakin sahnya begitu ya. Mana yang pertama tuh? Johor. Kalau maghrib berarti maghrib. Itu namanya sholat pertama. Jamak takdim dari johor apa? Johor asar. Maghrib isya. Mana yang pertama? Johor dan johor dan maghrib. Maka sholat johor dan maghrib kita mesti yakin sahnya. Kalau johornya, maghribnya kita punya keyakinan tidak sah, nggak sah jamak takdimnya. Begitu. Fayajma'u faqidut tahuraini, maka menjamak siapa orang yang tidak punya dua suci, wal mutayammimu dan orang yang tayammum, walau bimahallin yaglibu fihi wujudul ma'i, walaupun di tempat yang banyak fihi di dalamnya ini tempat apa adanya air, alal mu'tamadi menurut pendapat yang lebih mu'tamad, yang lebih kuat. Jadi katanya orang faqidut tahurain berarti dia punya hadas tuh ya. Hadas kecil atau hadas besar. Namanya faqidut tahurain ya, gitu. Atau bajunya najis. Ya, bajunya najis. Ya. Bingung nih gimana ya najis ya? Faqidut tahurain, punya hadas besar atau hadas kecil, ya. Aduh, gimana ya? Wudu kagak ada air, tayamum enggak ada tanah. Boleh enggak dia ngejama? Boleh. Faqidut tahurain, orang yang punya hadas besar atau kecil, sholat dalam keadaan punya hadas, dia boleh menjamak takdim, boleh. Berarti nanti kalau dia sudah suci, dia wajib i'adah begitu ya. Atau orang tayamum, walaupun di tempat dia tayamum air banyak. Contohnya bagaimana? Contohnya orang tayamum karena dia punya penyakit. Kata dokter, Pak, Bapak nggak boleh kena air. Kalau Bapak ini kena air, maka dalam ilmu kedokteran, maka penyakit Bapak akan parah, bahaya, bisa membahayakan jiwa Bapak. Oh begitu dok ya? Iya. Air banyak padahal, wudu di rumahnya air banyak. Ya glibu fihi wujudul ma. Tapi kata dokter nggak boleh pakai air. Maka dia tayamum. Dia pengen jamak takdim, boleh nggak? Boleh jamak takdim bagi orang yang tayamum. Gitu ya. Wakada dan seperti inilah ini masuk dalam kategori faqidut tahurain atau mutayammim adalah al-mustahadatu, bermula orang yang istihadah, perempuan istihadah. Jadi perempuan yang darahnya ngocor begitu ya. Head 7 hari, lewat 7 hari masih ngocor aja darahnya. Tungguin dah. Kalau masih ngocor mah. Tungguin sama dia 8 hari masih ngocor. Berarti dia belum wajib sholat tuh ya. 9, 10, 11, 12, 13 sampai 15 hari masih ngocor aja tuh darahnya. Begitu lewat 15 hari masuk yang ke-16, maka ini perempuan namanya mustahadah. Namanya darah penyakit begitu ya. Maka bagi perempuan yang darah penyakit, dia boleh menjamak takdim. Batasnya kan 15 hari, Mas, ya. Jadi kalau udah lewat 15 hari namanya darah penyakit, dia wajib sholat. Begitu masuk yang ke-16, dia wajib sholat, mandi udah. Nawaitul ghusla li rabbil haidi an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala, wajib mandi.
beres mandi, ya, dia bersihin dulu darahnya yang ada di kemaluannya, beres dibersihin dia wudhu, beres wudhu, ya, kemudian dia buru-buru pakai sumpel, ya, sholat dah, ya. Misalnya beres sholat tahu-tahu darahnya keluar lagi, udah nggak jadi masalah. Nanti waktunya lagi sholat lagi, walaupun darahnya ngocor. Ustaz, Ya. kalau yang masa sucinya sebelum 15 hari, Mana? kan haid tanggal misalkan seminggu, terus belum masuk 15 hari udah main lagi, itu termasuk istilah duha. Ini namanya, ini kita berbicara darah keluarnya, bukan masa sucinya. Awal. Ya, gitu. Jadi paling sedikit masa suci itu 15 hari. Paling sedikit, paling banyak adalah satu bulan. Ini ngomong-ngomong darahnya. Jadi dia keluar darah haid 7 hari. Lewat 7 hari masih ngocor aja darahnya. Namanya dia harus nunggu sampai 15 hari. Kalau udah 15 hari darahnya nggak berhenti juga, berarti masuk yang hari ke-16 itu namanya darah penyakit. Begitu ya. Maka dia hari ke-16 dia wajib mandi haid. Wajib mandi haid, wudhu, sholat. Walaupun hari ke-16, hari ke-17 tetap darahnya ngocor, namanya darah penyakit. Tanggal 28 dia keluar lagi, maksudnya begitu. Maksudnya gimana? Tanggal 28 dia keluar lagi. Ini dalam sebulan itu 2 kali. Bulan 2 kali, iya berarti masa sucinya sebentar. Gitu. Tanggal 28 mulai lagi. Iya, enggak jadi itu berarti masa sucinya sebentar. Bukan darah istirahat. Bukan. Emang masa apa? Masa sucinya. Ya. Haid 7 hari, baru dapat 15 hari haid lagi. Ya, itu berarti dia perempuan tersebut mengalami aqallut tuhri. Paling sedikitnya suci 15 hari. Jadi kalau belum 15 hari masih masa suci kan? Mana? Jadi 15 hari itu kan baru seminggu, udah keluar lagi darah gitu maksudnya. Kalau bangsa seminggu keluar darah berarti dia nggak wajib sholat. Nggak wajib. Ya. Udah suci seminggu keluar darah lagi nggak wajib sholat. Tanggal 1 sampai tanggal 7 head. Head. Selesai tanggal 7. Tanggal 14, tanggal 15 head lagi. Ya udah. Berhenti lagi sholatnya. Berhenti sholatnya. Gitu. Karena menunggu head itu sehari semalam. Ya. Makanya. Wa ammal mutahayyiratu, dan adapun orang yang bingung, perempuan yang bingung, ada perempuan bingung. Fala itajma'u takdiman, maka tidak boleh menjamak ini si perempuan mutahayyirah, perempuan yang bingung, takdiman halnya jamak takdim. Kenapa lintifa sihhatil ula? Karena tidak ada kesahannya sholat yang pertama, yakinan halnya yakin, auzonnan atau persangka, lihtimali wuku'iha, karena mungkin terjadinya sholat yang pertama fil haidi, di waktu haid. Sekarang bagaimana kalau ada mutahayyirah, bingung, ya? Biasanya headnya dia 7 hari atau headnya 15 hari, biasanya udah tuh. Udah bertahun-tahun, biasanya 15 hari headnya lamanya 15 hari lamanya, atau 7 hari. Begitu hari yang keempat berhenti darahnya, kan dia bingung. Aduh, kok darahnya berhenti baru 4 hari? Saya udah tahunan head, biasanya 7 hari baru berhenti. Mutahayyirah nih perempuan berarti. Dalam keadaan bingung karena biasanya 7 hari. Maka perempuan yang mutahayyirah, perempuan yang dalam keadaan bingung di dalam urusan headnya, dia head udah berhenti atau belum, maka dia tidak boleh menjamak takdim, begitu ya. Karena bisa jadi ketika dia sholat johor jamak takdim, itu sholat johornya dilaksanakan dalam keadaan head. Wa ammal jam'u lil matori, dan adapun bermula menjamak takdim lil matori karena hujan, fayushtaratu wujudul matori, maka disyaratkan apa adanya hujan fi awalis sholataini, di dalam awal 2 sholat.
wa bainahuma, dan di antara keduanya sholat, wa inda tahalluli minal ula, dan ketika salam dari sholat yang pertama. Jadi ceritanya boleh kita menjamak takdim karena hujan begitu ya, hujan. Jadi begitu sholat johor, ya, begitu kita pengen sholat johor, hujan gede, udah gede hujan angin lagi, hujan gede. Jamak takdim boleh nggak? Boleh, syaratnya karena wujudul mator fi awalis sholatain. Hujan itu mesti ada di awal sholat johor dan di awal sholat asar. Wa bainahuma, dan hujan itu ya syaratnya mesti ada di antara dua sholat. Dan mesti ada ketika salam sholat yang pertama. Begitu beres sholat johor, assalamualaikum warahmatullah, masih hujan, masih hujan. Itu syaratnya begitu. Kalau berhenti di rakaat kedua sholat johor nggak ada itu. Nah, ntar dulu. Wala yadurru in qita'uhu, dan tidak jadi bahaya, ya, tidak membahayakan in qita'uhu, terputusnya hujan, fi asna'il ula, di tengah-tengah sholat yang pertama, awisaniyati, atau di tengah-tengah sholat yang kedua, au ba'dahuma, atau setelah sholat yang pertama atau kedua. Jadi nggak jadi masalah. Begitu pengen sholat johor, hujan, jamak takdim johor, Allahu Akbar. Begitu lagi jamak takdim sholat johor, berhenti hujannya. Di tengah-tengah sholat johor hujannya berhenti. Tengah-tengah sholat asar hujannya berhenti. Wala yadurru, nggak jadi bahaya. Tetap jamak takdimnya sah, terusin. Ya. Faslun fi suruti jawadi jam'i ta'khiri wallahu a'lam.